Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Kali ini kita lebih sedikit mengevaluasi prestasi sementara tim Under 23 kita yang masih menyisakan satu pertandingan, yaitu di babak playoff melawan wakil zona Afrika Guinea pada tanggal 9 Mei nanti, hari Kamis minggu depan di Paris untuk merebut satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris, Prancis. Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau boleh dikata, prestasi sementara kita sudah memenuhi target karena menjelang kegiatan atau kejuaraan AFC Under 23, PSSI menargetkan tim ini harus minimal menembus 8 besar. Dan ketika pelatih Sintayong dan timnya mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1, maka target tersebut terpenuhi karena tiket 8 besar telah diraih. Namun sebagai penggemar sepak bola, kita semua kadang-kadang hanyut dengan euforia sehingga lupa bahwa target sudah tercapai. Dan setelah kemenangan atas Yordania kemudian lolos ke 8 besar, kita lalu mulai menatap ke depan untuk menggapai prestasi lebih hebat, yaitu bisa mengalahkan Korea dan ternyata berhasil pula. Dan lanjut lagi, kita berharap bisa masuk ke final, minimal setelah mengalahkan Uzbekistan di semifinal. Namun kita gagal. Padahal andaikan kita menang juga, kita akan lagi menuntut lagi dari tim ini supaya juara dengan mengalahkan Jepang yang juga meraih satu tiket ke final. Namun harapan itu semua kandas ketika kita gagal di semifinal melawan Uzbekistan. Kalau kita perlu menengok ke belakang tentang target itu, sebetulnya sudah selesai. Bahwa kemudian adik-adik kita bisa menembus semifinal, bahkan sampai pertandingan playoff, itu merupakan bonus. Sekali lagi itu bonus. Nah, yang sekarang dikejar oleh tim Under 23 kita ini adalah mengejar bonus untuk ke Olimpiade Paris. Sehingga kalau berhasil nanti tanggal 9 Mei kita mengalahkan Guinea, puji syukur kepada Tuhan, alhamdulillah, kita membuat sejarah baru untuk kedua kali tampil di Olimpiade. Tetapi, kalaupun kita gagal di tangan Guinea, maka jangan lagi menyesal atau saling menyalahkan baik pelatih Sintayong atau pemain atau pengurus, tidak. Karena target mereka sudah tercapai. Dan Olimpiade hanyalah bonus. Bahkan menembus semifinal adalah bonus pertama. Dan kalau menembus Olimpiade adalah bonus kedua. Nah, sekarang kita lihat ke depan. Kita juga harus menerima fakta kenyataan bahwa tim ini sukses, paling tidak ada andil besar dari 4 pemain naturalisasi atau 4 pemain keturunan. Karena keterlibatan mereka ini membuat tim ini sangat berimbang dari segala aspek permainan. Secara teknis, mungkin juga secara non-teknis dalam pergaulan keseharian di luar lapangan. Tetapi secara teknis itu sudah terbukti. Bahkan ketika tanpa satu aja, pemain ini agak sedikit oleng. Ya, tanpa satu saja dari 4 pemain keturunan ini, tim ini agak oleng. Tetapi ketika 4 pemain tersebut ada, tim lebih mapan, lebih stabil permainannya. Nah, itu harus kita akui juga. Jadi jangan dipungkiri. Sekarang kita lihat, untuk target jangka pendek, PSSI harus kita acungi jempol. Ketua Umum Erick Thohir harus kita acungi jempol. Karena target jangka pendek telah berhasil dengan menghadirkan pemain-pemain keturunan. Lalu bagaimana dengan jangka panjang? Nah, ini yang harus dipikirkan. Karena naturalisasi ini dia telah memotong jalur yang selama ini dipakai oleh PSSI dalam pembinaan mengejar menuju prestasi, yaitu pelatnas jangka pendek.
Sementara ini, kepengurusan Erick Thohir tidak lagi menggunakan pelatnas jangka pendek, tetapi menghadirkan pemain naturalisasi yang siap pakai. Dan itu telah berhasil. Namun jangka panjang ini yang harus dipikirkan. Nah, setidaknya setelah usai Under 23, maka PSSI harus berpikir dan back to youth development, kembali kepada pengembangan usia muda. Karena hanya dengan pengembangan usia muda, dan itu tentu dipakai oleh seluruh federasi sepak bola di dunia untuk meningkatkan prestasi tim nasional senior. Karena dari sanalah bibit-bibit unggul, bibit-bibit terbaik pemain akan dimatangkan menuju tim senior nantinya. Nah, bagaimana dengan youth development-nya? Ada minimal dua cara yang perlu saya sampaikan. Pertama ya, cara umum melalui kompetisi rutin di semua 34 atau 38 ASPROF, asosiasi provinsi yang berafiliasi kepada PSSI. Ini harus dihidupkan kembali. Jadi jangan sampai Erick Thohir dan teman-teman hanyut larut dalam euforia sesaat ini dengan selalu berkiprah kepada naturalisasi. Karena sekali lagi, pada satu titik, pada satu waktu, naturalisasi terhenti. Bukan terhenti karena kita tidak mampu mendatangkan pemain-pemain keturunan, tapi terhenti karena stok habis, dan stok memang terbatas. Jadi, dua cara untuk mengembangkan youth development ini. Selain melakukan kompetisi rutin dari berbagai level usia muda, dan juga pelatnas jangka pendek yang selama ini dipakai. Tetapi mungkin agak berbeda sedikit dengan pelatnas-pelatnas sebelum ini. Karena Sintayong dikontrak sampai dengan 2027, maka khusus kalau memang metode pelatnas jangka pendek untuk pembinaan usia muda ini digunakan, maka STY tetap berperan penuh di sana. Dia yang mengontrol habis semua aktivitas pengembangan kegiatan sepak bola di pelatnas jangka pendek ini. Karena bukan tidak mungkin kalau kita memulai di akhir 2024-nya berakhir di pertengahan 2027, maka ada sekitar 2,5 tahun. Pelatnas jangka pendek itu akan dibina dan diketuai oleh STY. Nah, ini sekali lagi, ini juga akan menguji sampai sejauh mana ketangguhan STY dalam membangun sebuah tim nasional. Tidak hanya dia siap memakai pemain-pemain yang jadi, tapi dia juga akan kita nilai bagaimana dia bisa membangun sebuah tim dari pemain-pemain yang nobody menjadi somebody nantinya. Pemain-pemain yang nothing menjadi something nantinya. Nah, ini yang harus dipikirkan betul oleh PSSI langkah-langkah ini ke depan. Sehingga STY sekali lagi kita apresiasi, dan saya pun harus angkat jempol kepada STY bahwa prestasi sementara dia sudah sangat memuaskan, dan itu membuat euforia sepak bola di negeri kita ini yang ya dalam tanda petik mati suri sekitar 3 dekade mulai terbangun di kalangan masyarakat sepak bola khususnya. Nah, apalagi yang harus kita bicarakan tentang sepak bola ini ke depan, sepak bola kita khususnya ke depan. Para pemain naturalisasi ini mereka muncul mendadak, langsung bagus. Ya, artinya ketika mereka hadir di tim nasional kita ini sudah terpenuhi semua syarat sebagai pemain bola. Ya. Dan tentu saja mereka ini tidak lahir mendadak seperti membalik telapak tangan atau bim salah bim, jadilah mereka. Tidak. Mereka ini muncul dan menjadi bagus melalui sebuah proses pembinaan yang membutuhkan waktu dan disiplin, melewati atau melalui sebuah kompetisi yang dari segala aspek tertata rapi. Tentu saja lewat kompetisi dan pembinaan di Eropa. Apalagi kebanyakan dari pemain-pemain keturunan ini berasal dari Belanda. Dan kita semua sadar dan tahu betul bahwa Belanda adalah salah satu negara sepak bola yang sangat kuat pembinaan usia mudanya. Makanya ada klub yang terkemuka di Belanda, Ajax Amsterdam,
Dia adalah sebuah klub yang sangat memproduksi pemain-pemain bertalenta dan dalam usia masih belasan tahun dia sudah bisa menjual pemain-pemain tersebut ke negara-negara tetangga Eropa lainnya. Dan itu harus kita tiru. Jangan sampai kita hanya mengambil, mencomot barang jadi dari Belanda lalu tempatkan ke tim nasional kita. Sekarang kita juga perlu lebih mengembangkan diri. Dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka untuk mau meniru, mengadopsi ilmu dari KNVB. Bagaimana mereka melakukan pembinaan usia muda. Saya kira pengurus PSSI semua sudah expert untuk itu. Dan mereka tahu. Tinggal bagaimana mereka mau berkomitmen melakukannya itu. Secara serius dan sungguh-sungguh bagi pengembangan sepak bola kita. Karena ya Justin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Chuaon, mereka itu bukan mendadak jadi. Mereka lahir dan besar melalui sebuah kompetisi yang teratur dan berjenjang dengan disiplin yang tinggi. Makanya, sekali lagi saya katakan, ketika pemain atau 4 pemain ini ada di tim, terlihat betul tim kita solid. Tetapi ketika satu aja tidak ada, keseimbangan tim terlihat betul pincang. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi oleh PSSI. Jadi, sekali lagi, saya dan tentu mayoritas penggemar sepak bola puas dengan prestasi sementara. Bahwa nanti kita lolos ke Paris dengan mengalahkan Guinea di pertandingan playoff. Sekali lagi, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tetapi kalau kita pun gagal, terimalah kekalahan itu dengan besar hati. Karena target sudah tercapai, tinggal bagaimana kita kemudian akan berpikir lagi tentang tim senior yang akan melakoni 2 pertandingan sisa untuk memastikan langkah ke 8 besar, yaitu melawan Irak dan Filipina nanti. Mudah-mudahan kita dan Indonesia, tim senior juga akan berprestasi nantinya. Paling tidak bisa merebut 1 dari 8,5 jatah Asia untuk menembus Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.